Shalom. Selamat pagi semua. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita berdiri sambil kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada setiap kami yang ada hadir di depan ini pada pagi ini Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang sentiasa memimpin kami, menyertai kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Pagi ini Kau beri kami kesempatan yang baru Tuhan, nafas yang baru Tuhan. Kami bersyukur atas segalanya ya Bapa. Kami serahkan kebaktian kami pada hari ini dari mula sampai akhirnya nanti Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Engkau menyertai kami, hadir di tengah kami, dan biarlah kami merasakan jamahan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bagi sana yang tak sempat Tuhan, apapun kesusahan mereka, apapun masalah mereka ya Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus sentiasa bersama dengan mereka ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di tempat ini ya Tuhan. Haleluya.
Mari kita terus naikkan pujian kita bagi Tuhan kita yang setia dan benar. Haleluya. Ada amin? Ya. Sebab Dia saja yang layak kita puji, Dia yang layak kita sembah. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang paling mengenal hati kita. Dia tahu setiap isi hati kita. Walaupun apapun yang kita alami pada saat ini, Tuhan tahu. Apapun permasalahan kita, pergumulan kita, Tuhan tahu. Kita siapkan hati kita, kita memuji Tuhan. Kita meminta pertolongan dari Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang setia. Amin.
Terima kasih.
senantiasa ada bagi kami. Engkau senantiasa mengulurkan tanganmu bagi setiap anak-anakmu yang meminta pertolongan bagi kalimu ya Bapa. Pertolonganmu tidak pernah lambat dalam kehidupan kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau adalah penolong kami yang setia. Haleluya Yesus, kami beruntung yang Tuhan mempunyai Allah Bapa yang setia dan kekal bagi kami ya Tuhan. Kasih karunia-Mu bagi kami yang cukup besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ada pada saat ini yang semua atas kehendak-Mu ya Bapa, semua atas kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Inilah pujian firman kami akan ke dalam nama Yesus. Biar semuanya Tuhan berkenan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu di depan paling tinggi ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kuasa Kristus Engkau pastor Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu yang hidup ya Tuhan, yang bertumbuh dalam setiap pribadi kami ya Tuhan, yang memimpin setiap langkah kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, yang menguatkan setiap iman kami ya Bapa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Firman-Mu adalah makanan rohani bagi setiap kami ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang keluar Tuhan merindukan firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami ya Tuhan, yang menyertai kami dalam setiap permasalahan kami ya Tuhan, menunjukkan kami jalan dalam setiap permasalahan kami ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang diangkat dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang setia. Amin. Haleluya. Terima kasih Presiden Worship bisa nyanyi yang memimpin kita. Baik, kita terus kepada perjamuan kudus pada pagi ini. Kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, kami naikkan pujian syukur, terima kasih. Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih atas pimpinan-Mu sepanjang minggu ini, berkat-Mu, pertolongan segala yang baik yang Engkau telah beri pada kami Tuhan. Terima kasih. Dan Tuhan sertai kami memasuki dalam perjamuan kudus. Kami siapkan hati kami untuk menerima roti dan cawan ini, air ini sebagai lambang Yesus yang telah menyerahkan hidupnya, menyerahkan nafasnya kembali kepada Bapa dan dikubur 3 hari kemudian bangkit. Maka kami yang percaya juga mati, dikubur dan bangkit bersama Yesus, kami adalah ciptaan baru oleh karena pengorbanan Yesus, darah Yesus. Kami sudah dibenarkan. Kami adalah ciptaan baru. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Amin.
Oke, sila ambil dan sama-sama kita akan nikmati dia nanti. Sambil kita air dan cawan diedarkan, ini adalah kita dengar apa kata firman Tuhan pada waktu malam yang diserahkan. Dia mengumpulkan muridnya sebelum dia menyerahkan hidupnya. Waktunya sudah sampai. Sebelum itu maksudnya dia menyerahkan tubuh fisikalnya untuk tujuan Allah Bapa di surga, yang diserahkan ya untuk membayar utang dosa ya. Pada pagi ini kita mau ambil bagian dalam perjamuan ini bagi memperingatkan. Karena 2 kali dia berkatakan lakukan ini bagi peringatan akan Tuhan Yesus. Sebenarnya kita boleh kerap setiap minggu pun boleh, sebenarnya setiap hari pun boleh, supaya kita ingat apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib bagi kamu dan saya. Dan dia telah membayar balik utang dosa ya. Oleh darah Yesus kita sudah diisytiharkan kudus, benar. Itu sebabnya iblis tidak dapat menipu kita lagi, tidak dapat menuduh kita lagi, accuse us ya. Setiap kali kita isytiharkan ya bahwa Yesus, kita mengambil ini dan mengisytiharkan Yesus sudah mati untuk saya. Amin. Dan siapa di antara kita yang mengalami sakit-sakit ya dalam tubuhnya, termasuk batuk-batuk ya, COVID ini apalah saja, macam-macam penyakit, percayalah saat kamu menerima ya roti ini, lihat Yesus, lihat Yesus, lihat Yesus. Ini lambangnya, buktinya. Ini gambaran roti yang hidup oleh bilurnya, oleh luka-lukanya disembuhkan saat itu juga. Amin. Kita ingatkan apa yang Yesus lakukan. Ini hanya simboliknya. Baik, sudah terima semua? Baik. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengambil roti. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, akan Yesus. Mari kita mengambil. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami baru selesai mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Bagi yang di rumah, dimanapun, kami percaya dengan segenap hati kami Bapa, satu lambang untuk kami mengingati
apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib khusus untuk kami. Darah Yesus menghapuskan, membayar, menyucikan dosa kami sekali dan buat selama-lamanya. Roti melambangkan tubuh Kristus yang telah diremukkan. Maka daripada itu, oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah disembuhkan dari segala penyakit, penyakit kecil dan besar, apapun size-nya, apapun daannya, oleh bilur Yesus sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amen. God is good all the time. Amen. Apa kabar semua? Baik? Semuanya baik-baik? Ya? Ya. Welcome Dr. Rudi. Oke, maaf saya kami tak sempat membuat slide ya. Semalam ada lawatan rumah Sister Muni, terus berdoa bagi dia. Balik ke rumah, ngantuk betul sudah. Oke, topik atau tajuk yang saya ingin atau fungsi bersama hari ini ialah Tuhan, yaitu Roh Kudus, penolongku yang setia. Roh Kudus, penolong yang setia. Manusia setia atau tidak? Kadang-kadang kan ada yang setia, ada yang tidak setia. Ya, tapi Tuhan itu Roh Kudus, penolong yang itu bro. Ya. 1 Tesalonika 5:15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat terhadap jahat, tapi usahalah sentiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ini ayat yang diberi ingat saya. Ini diberi oleh seorang pada dia. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah sentiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Lalulah kawan ini, dia forward dengan saya. Lalulah kawan ini berkata macam ini. Pastor, dia kata, susahlah kan, bukan senang kita bukan senang mengikuti ini, setia pada firman Tuhan ini, ya. Tidak senang kata dia, ya, untuk melakukan ini. Kalau orang buat jahat pada kita kan, pasti ini kita balas. Tidak senang kan, susah juga buat diterima katanya. Betul kan? Lalu tuh pastor tuh jawab dia balik, kalau kamu tidak dapat lakukan, tak payahlah jadi Kristen. Betul kah jawaban ini? It's better not to be Christian. Ya? Kalau kamu tidak dapat ikut ini firman Tuhan, tak payahlah jadi Kristen. Wow, ini bagi saya lah tidak sepatutnya jawab begitu kan? Ya? Kalau kamu tidak dapat ikut ini, contohnya ada ayat yang berkaitan dengan ini yang mengatakan kasihilah musuhmu kan? Betul? Kasihilah musuhmu. Macam mana kita mengampuni orang yang berdosa terhadap kita? Susah kan? Bukan senang, betul. Tapi yang dijawab oleh pastor itu kepada dia forward pada saya,
Kalau kamu tidak dapat buat ini, tak payahlah jadi Kristen. Waduh, senangnya. Mungkin dia geram pada seorang itulah. Ini jawaban saya. Ada juga yang kata begini, ada juga yang kata begini. It's not easy. It's not easy as Christian. Betul tak? Siapa senang menjadi Kristen sini? Dia isytiharkan, saya Yesus pergi ke supermarket. Kau kena apa? Orang potong kamu kan? Potong masuk, potong di jalan raya. Senang kan jadi Kristen? Ada yang keluar dari mulut kita. Siapa kata senang mengikuti ini? Betul kan? Senang kan jadi Kristen? Betul, tidak senang. Bukan, soalannya bukan senang. Lalu seorang ini kata begini, it is impossible to be Christian. Mustahil menjadi Kristen without Jesus. Ya, bukan senang, bukan setekat susah menjadi Kristen, tapi hidup sebagai Kristen adalah mustahil. Paham nih? Bukan saja susah menjadi Kristen, mustahil menjadi Kristen, hidup sebagai orang Kristen. Hanya, ini jawaban dia, hanya dengan pertolongan pimpinan Roh Kudus saja yang memampu kita hidup sebagai orang yang percaya. Amin. Dengan kekuatan kita nih, kita mampu hidup sebagai Kristen. Ya, kenapa hidup kita semangat? Ada masa, masa apa nih? Tower di US itu dilanggar oleh oleh penjahat yang jatuh, banyak orang mati kan. Apa nama tower tu yang di Amerika Serikat tu, oleh penjahat tu, dia pakai kapal terbang kan, langgar itu, dan banyak orang mati. Karena peristiwa itu, kejadian itu, ramai orang pergi gereja, takut mati bang. Penuh gereja, takut. Penuh gereja selepas itu. Tapi selepas sebulan, 2-3 bulan, setahun, makin hilang, kurang. Nah, COVID datang, wow, mencari Tuhan. Kenapa hidup kita Kristen sekejap naik, sekejap Karena kita tidak mampu hidup dengan kekuatan kita, hidup sebagai orang Kristen tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus. Amin. Nah, itu sebabnya kita perlu pertolongan pimpinan Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita. Ya, bukan hanya saya ada masalah ini baru saya cari Roh Kudus tolong. Tidak, sebenarnya bangun pagi kita minta pimpinan Roh Kudus, penjagaan dia, khidmat dia. Amin. Nah, beri saya ayat ini, Yohanes 14:26. Ini yang kita belajar hari ini, Yohanes. Oke, sama-sama kita baca ini. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur, dalam bahasa Inggris dia comforter, ada translation yang mengatakan advocate. Tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh
Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, kita lihat apa maksud ya di dalam ayat ini saja, dalam ayat ini. Comforter yaitu penghibur dalam Greeknya, dalam bahasa Yunani, parakletos ya, parakletos ya, yang berarti dalam bahasa Inggris dia ini ya, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, standby. Itu maksud dia. Parakletos ya, itu penghibur. Ini maksud penghiburnya dalam bahasa Malaysia ya. Penghibur maksud penasehat, penolong, pendoa syafaat ataupun perantaraan ataupun permohonan untuk orang lain. Seterusnya penggembala, pengukuh, siap sedia, standby. Banyakan ini maksudnya comforter, ini maksudnya Roh Kudus ini. Ini kerja dia. Bukan dia tidur, saya tahu nama dia. Ini pemahaman saya dulu tahu apa? Roh Kudus hanya di sini, di pentas ini. Masih tahu lagu tu kan? Datang Roh Kudus, ku doa, Roh yang manis dan lembut, kan? Mari Roh Kudus Roh Kudus datang, kan? Itu yang tiap KKR, pembangunan rohani dari dulu 40-50 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Ya. Roh Kudus hanya datang apabila kita panggil. Itu pemahaman saya dulu. Iya, di dalam Perjanjian Lama Roh Kudus hanya menghinggap kita dan boleh bye-bye, terbang. Apabila Raja Daud berdosa, Roh Kudus terbang. Apabila Saul buat dosa, benci, roh lain yang datang, ya, roh jahat yang datang pada dia. So zaman dulu pada Perjanjian Lama, Roh Kudus boleh hinggap dan boleh pergi. Tetapi dalam Perjanjian Baru, kita ambil bagian tadi kan, yang telah dimeteraikan kan darah Yesus, amin. Kita sudah tinggal sekarang di dalam Perjanjian Baru oleh darah Yesus. Roh Kudus dia tidak sekejap datang, sekejap tak datang, sekejap panggil Roh Kudus, sekejap usir. Tidaklah. Roh Kudus setiap saat kamu terima Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dia tidak akan bye-bye. Ya, itu kebenaran dia. Nah, kerja dia yang kita sudah paham tadi, yang saya sudah baca tadi, parakletos. Itu kerja dia, itu tugas dia, attribute dia, yaitu apa? Penasehat. Dia beri apa? Nasihat. Itu sebabnya apabila kita bangun pagi sebelum jalan, minta nasihat Roh Kudus. Kamu yang bertugas tahu, yang bekerja setiap hari, Tuhan beri saya nasihat, beri saya hikmat untuk bekerja hari ini. Jangan kita sudah tak tahu apa mau buat baru minta. Tidak, dari awal pagi. Dalam Petrus sudah katakan dia doa untuk hikmat saja tiap hari, Rasul Paulus. And wisdom, and wisdom and revelation. Ya, itu dia minta setiap hari. Bangun pagi sebelum berjalan, ya, minta nasihat atau khidmat Tuhan.
Karena dia peranan Roh Kudus adalah penasihat. Minta nasihat. Ya, kita kan call pastor, baik, puji Tuhan. Kalau kamu minta nasihat, saya akan beritahu tentang dalam firman Tuhan. Kan satu tugasnya ada mengingatkan kamu akan semula apa yang kukatakan kepadamu. Mengingat semula, ini kerja Roh Kudus. Apa dia yang dikatakan oleh Yesus dalam firman-Nya? Ini kerja Tuhan, Roh Kudus. So dia penasihat. Yang kedua, penolong. Para Kristus, penolong, helper, itu kerja Roh Kudus. Minta tolong sebelum melangkah keluar ke kerja. Tolong saya Roh Kudus hari ini, tolong pimpin saya supaya saya tidak berjalan mengikut kepedaian ini. Saya pandai ini, lama ini bisnes, lama ini kerja sekretari, lama saya kerja sebagai manager, lama saya kerja sebagai nas, lama saya kerja sebagai ini. Jangan bergantung kepada kepandaian kamu, khidmat kamu. Itu kata dalam Amsal. Ya, jangan bergantung pada khidmat kamu. Walaupun kamu berhasil kemarin, belum tentu hari ini. Itu sebabnya kita perlu penolong setiap dia diberi pada kita. Roh Kudus. Itu Yesus berkata, lebih baik aku pergi, ya, Yohanes 16. Dia akan mengutus orang penolong, nama dia Roh Kudus. Minta tolong. Kamu yang siapa yang tak pandai masak, yang pandai masak begini, minta tolong. Roh Kudus tolong saya, macam mana mau masak. Ada banyak cerita. Seorang ini tak pandai mekanik, technician. Ini Joseph Prince, baru lepas sekolah, tak pernah pegang screwdriver semua ini. Tapi dia bekerja part time, dia minta khidmat Tuhan. Roh Kudus tolong saya, macam mana mau buat ini. Dan juga banyak cerita. Andrew Wommack juga minta pimpinan Roh Kudus. Dalam mereka ada dia diberi tiket untuk ikut kapal yang besar tu, kapal yang mereka jalan satu tempat ke satu tempat. Apa nama tu? Cruise, ya. Dan malam mereka bergabung, mereka dengan orang lain lah. Mereka bercerita lah siapa mereka buat apa, tahun berapakah Malaysia merdeka. Dulu dia kata dia tidak tahu tentang semua ini. Tahun berapakah Ford, siapakah pencipta Ford, kereta Ford, siapa yang mulakan FB. Semua tu pengenalan ini, pengetahuan ini, dia langsung tidak tahu. Karena fokus hidup dia tahu firman Tuhan 10 jam dia membaca firman Tuhan. Dan tidak ada pengetahuan dia banyak tentang dunia ini, tentang bank, tentang apa-apa. Tapi apabila mereka tanya dia, Roh Kudus tolong saya kali ini, saya mau jawab apa yang orang tu. Dan betul-betul Tuhan beri dia hikmat untuk menjawab apa yang orang di depan tu bertanya. Ya, ini dia. Roh Kudus adalah penolong. Macam mana mau buat bisnes online kamu? Tanya Roh Kudus. Tanya Roh Kudus. Macam mana si online ni Roh Kudus? Dia mau kita jadi kawan rapat seperti suami isteri. Itulah Roh Kudus. Macam mana mau buat ini? Ada satu cerita. Seorang ini, kamu tahu clay apa itu, tanah liat. Tapi spesial itu untuk budak-budak main tu, bukannya tanah tapi plastik. Mula-mula kan ini dia melekat tau. Kalau tanah ini macam mereka main-main budak tu kan, dia boleh melekat dekat apa? Rambut, dekat sofa lah, dekat apa? Di Amerika. Lu jemaat Andrew Wommack ini mengatakan
Dan ibu ni sangat miskin, cukup makan. Tapi dia tiba-tiba dia kata, pastor, saya mau bisnes. Dia kata, saya mau buat bisnes. Dia kata minta pertolongan Roh Kudus, minta khidmat Roh Kudus. Betul. Lalu Roh Kudus memimpin dia ambil itu tanah. Dia minta, Roh Kudus tolong saya, macam mana mau ciptakan ini, mau jual ini. Roh Kudus pimpin dia ciptakan satu tanah, lihat yang tidak sticky, nama tu, melekat kepada rambut, kepada apa-apalah di tanah di sini, macam sungam. Tidak, dia buat dia ramuan dia, Roh Kudus yang pimpin dia buat ini, sampai dia boleh jual seluruh Amerika, dan sekejap saja dia dapat milianer. Ini kisah benar nih, jemaat yang Allah. Ya. Dan kamu yang pikir mau buat bisnes online, sis, tanam apa? Minta Roh Kudus macam mana mau tanam. Saya dalam prayer meeting kami hari Sabtu tu, saya beritahu kami tiga ini, Tomik ni harap Roh Kudus dalam setiap saat kamu macam mana, di mana ada kontrak, di mana ada kontrak. Banyak orang kata, pastor doa ya, doa. Tapi selepas itu kamu bertindak, minta pimpinan Roh Kudus setiap saat. Kamu yang mau start bisnes, minta pimpinan Roh Kudus, minta pertolongan dia. Amin. Kamu, maaf saya kata, yang mau side income, duduk di rumah ibu-ibu, ini berita baik untuk kamu. Minta Roh Kudus, apa yang saya buat. Jangan katakan tahu apalah buat kamu makai akal pikiran. Susah nih pastor, susah, cukup tidak suami saya ini, tidak ada duit, susah. Sampai bila minta dari penolong. Nama penolong itu siapa? Roh Kudus. Balik nanti start, tak sabar lepas makan terus balik, terus minta dengan dia. Amin. Malu lah pastor. Malu saya minta Roh Kudus. Hoi. Minta dia penolong, minta khidmat step by step. Nama dia sudah penolong. Entahlah pastor, tak tahulah apa nak buat. Woi, seperti saya kata dengan satu bro itu, kaban tu. Dengar ini. Saya kata dengar. Minta pimpinan dia tanam. Macam mana mendapat keuangan part time bisnes? Cakap dengan Roh Kudus, cakap dengan dia. Ya, kita pergi YouTube ya, tapi dia beri khidmat lebih daripada itu. Amin. Di mana mau jual dia, jangan kata, ya pastor tapi tak tahu di mana jual. Kan ada Roh Kudus. Tanya dia lagi, minta tolong dia lagi. Amin. Ya, jangan malu-malu. Malu lepas ke tanya Roh Kudus. Apalah kamu ni? Amin. Ya. Untuk apa Roh Kudus jadi penolong kita? Kita biar Roh Kudus di sana saja. Karena Roh Kudus adalah gentleman, dia tidak paksa kita. Dia adalah penolong. Kedua, pendoa syafaat. Kalau kita ada keluarga yang belum terima Tuhan Yesus, yang masih dengan dunia ini, keluarga kita di kampung, ada berita baik untuk semua pada hari ini. Amin. Roh Kudus boleh tolong kamu. Cakap dengan Roh Kudus, dialah pendoa syafaat bagi mereka. Ya, apabila saya berdoa dalam bahasa roh, kurabasantara bakira, ini bukan saya, roh dia berbicara, roh dia, saya tak paham. Bahasa saya jerawing, saya bicara kurabasantara bakira basama. Ya. Amin. Minta, beritahu Roh Kudus bagaimana mendoakan anak saya, uncle saya di kampung, orang tua saya di kampung,
adik kakak saya di kampung, Roh Kudus tolong saya, macam mana saya mau doakan, macam mana dengan, ya, amin. Dan peguam bela, advocate, dia lawyer kita. Roh Kudus adalah peguam bela kita, lawyer kita. Iblis datang. Setiap, karena firman Tuhan berkata iblis datang seperti apa? Singa. Apa dia singa buat? Bukan. Dia mengaum. Wah, mencari apa? Maksanya mencari orang yang sangat negatif. Dia mau cari orang yang melawan, orang yang benci aku ni. Itu yang iblis mau cari. Itu kan senjata iblis. Yang selalu benci, susah lah pastor, ini negatif. Itu yang iblis mencari. Itu dia sana. Dia selalu cakap negatif. Dia selalu benci. Itu orang dia saya mau ngap. Ya. Itu kumpulan saya. Saya sudah dapat sudah. Kata iblis. Advocate, lawyer maksudnya. Dia memihak kepada kita. Apabila iblis serang kita dengan pikiran dan apa? Roh Kuduslah kekuatanku. Amin. Pembelaku. Orang serang kita dengan tuduhan-tuduhan, tak guna kamu ni, pembela kamu ini kamu ini macam. Siapa pembela kita? Roh Kudus. Beritahu Roh Kuduslah pembela kami. Roh Kuduslah pembela kami. Ada orang serang kamu, jiran kamu, kawan kamu, di tempat kerja kamu, macam-macam, mau plan sesuatu yang tidak baik, menggagalkan rencana Tuhan, berkat Tuhan. Siapa membela kamu? Roh Kudus. Katakan Roh Kudus di pihak kami. Roh Kudus yang menyelesaikan semua masalah ini. Dia pembela kami, dia lawyer kami. Amin. Jangan jadi lawyer najib kan. Manusia maksud saya. Jangan berharap pada lawyer, dia ni pandai, dia cakap pihak. No. Datang kepada lawyer, yaitu Roh Kudus dulu. Amin. Ada masalah, ada serangan dari orang lain, musuh kamu, musuh dunia, musuh nampak. Pembela kita siapa? Roh Kudus. Dia diutus untuk membela kamu. Datang pada dia. Roh Kudus, kaulah pembela. Orang serang saya ini semua iblis yang memakai orang itu. Roh Kudus, kaulah pembela aku. Kau membela keluarga kami, kau membela kami. Jika Allah di pihak kami, siapa dapat melawan? Amin. Haleluya. Oke, seterusnya pengukuh, strengthener. Dia mengukuh iman kita. Itu kerja iblis. Apabila kita diserang ataupun serang oleh penyakit, dalam kita terus mengisytiharkan kesembuhan itu, ya, dia mengukuh kita. Dia mengukuhkan iman kita. Dia mengukuhkan bahwa Yesus lebih besar dari penyakitnya. Yesus lebih besar. Saya pergi rumah Sister Muni semalam. Berbanding Yesus dengan penyakitnya, siapa yang lebih besar? Tentu Yesus. Berbanding masalah keluarga kamu, siapa yang lebih besar? Yesus kah masalah keluarga kamu? Yesus. Amin. Ya. Dia mengukuhkan kamu, dia mengukuhkan iman kamu lagi. Siapa yang lebih besar? Yesus. Ya. Amin. Dan yang terakhir, siap sedia, standby. Ini pekerja Roh Kudus, standby. Tahu standby itu? Siap sedia, sentiasa ada bersama dengan kita. Selagi kamu tidak minta tolong. Tahu, banyak kali sebelum ini, terus terang saya kata, saya lihat hidup saya sebelum ini, saya lihat hidup orang lain, orang Kristen ini, banyak kali kita tidak minta pertolongan pimpinan Roh Kudus. Dia sentiasa standby tau. Apabila kita minta tolong, dia ada.
Tapi banyak kali kita tidak tahu kebenaran ini. Lalu kita cari apa? Kalau penyakit, kita cari dokter dulu ya. Nasihat-nasihat doa itu oke. Tapi kalau kita mau percaya kepada dokter dunia ini, pengetahuan dunia ini, lalu kita lupa seorang yang diutus oleh Tuhan Allah, Roh Kudus, penolong kita, penjaga kita, ya, dia standby sentiasa. Dia sentiasa bersama dengan kita. Dia mesti sentiasa tunggu bila dia nih panggil ini, bila dia mempersilakan. Sebenarnya Roh Kudus ini dia tunggu kita saja, tunggu arahan daripada kita. Banyak kali seperti saya kata, kita tidak mau, kita berjalan dengan pengalaman kita, pengetahuan kita tentang perkara gitu. Kita pikir kita handsome, cantik, kita buat apa saja lakukan. Kita tinggalkan Roh Kudus ini, kita tinggal Roh Kudus di pentas ini, kita keluar ini dengan kekuatan kita. Hari Minggu kata baru kita masuk, hai Roh Kudus, tolong saya dalam worship ini. Balik lagi, stay here. Susah di sana tuh. Stay dalam gereja yang tempat kudus ini. Oh, ini yang kemana? Ini yang sedang terjadi dalam Kristen. Kita buat saja dalam pajak suka hati di luar sana. Gagal, stres. Sebenarnya dia sentiasa standby. Kita jalan pun dia selalu ikut, dia ada kita. Dia tunggu saja. Itu sebabnya setiap kali saya masih belajar, Roh Kudus ambil alih. Maksudnya dia sudah standby, saya silakan Roh Kudus ambil alih kebaktian. Roh Kudus silakan dia standby untuk kita tunggu saja. Roh Kudus silakan atur bisnis saya. Roh Kudus atur rumah tangga saya. Amin. Dia standby. Gunakan, jangan biarkannya. Stand by me. Ada lagu macam tu. Gunakan, dia ada. Anytime stand by. Stand by, dia ada bersama sentiasa. Bila lagi ini suruh saya ni ya. Bila lagi dia minta khidmat ini, bila dia minta pertolongan ini, saya boleh buat bisnis dia berhasil. Saya tahu market di mana. Bila, kenapa dia tanya orang sana? Adi, saya di sini tahu. Woi, kalau ada boleh teriak pada kamu. Saya ada masalah keluarga. Saya ada sini. Dia standby. Itulah pekerjaannya. Nah, Yesus berjanji dengan murid-muridnya, Roh Kudus akan mengajarkan segala-galanya dan mengingatkan apa yang telah Yesus katakan. Ini Yesus lakukan. Dia mengajar. He teaches us all things. Mengajar kita segala. Tahu segala ini? All kan? Dia tidak sebagian. Oh bisnes tidak, Roh Kudus mengajar. Macam mana cangkol kebun, tanam sayur. Ini bukan Roh Kudus punya kerja. Rohani saja. Tidak. All things teaches us segala. Apa itu segala? All. Apa itu all? Segala. Apa lagi? Semua diajar. Amin. Semua. Mau buat kue, di mana mau? Mana map sudah? Mana mau market kue itu? Dia ada idea. Roh Kudus ada idea. Amin. Mau jual produk kamu? Dia ada idea, dia ada jalan.
Dia tahu semua. So mulai hari ini bukalah hati kamu, bukalah minda kamu, ya, bergantung kepadanya. Mau buat bisnes, silakan tanya dia. Oh ya, sebelum saya buat iklan dulu. Siapa yang mau buat? Saya banyak buah pepaya, benih, bukan benih, semai sudah tinggi nih, dalam beratus tu. Jadi saya mau beri siapa free, ambil dalam politin bag yang kecil. Karena saya mau tanam habis merdang gayam itu, teman tu. Saya mau beri makan semua orang merdang gayam. Banyak benih, hidup di rumah tu, subur semua. Jadi iklan juga, iklan sekejap. Siapa yang mau ambil? Tinggi sudah, gemuk sudah. Buah pepaya. Amin. Ya. Kalau ada kekeliruan, kita ada penolong, kita ada semuanya ada, yaitu nama dia siapa? Roh Kudus. Wow. Nah, mungkin ada yang berpikir bahwa Roh Kudus adalah sebuah kekuatan. Ini ya. Mungkin ada yang berpikir bahwa Roh Kudus adalah sebuah kekuatan atau kuasa yang Tuhan berikan pada orang Kristen ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, pikiran saya begitu dulu. Kalau orang itu, wah, dia berdoa semua orang tumbang tau, orang sakit sembuh, orang timbang semua. Wah, saya kata, Roh Kudus, ini kerja Roh Kudus. Jadi pikiran saya dulu bahwa Roh Kudus itu kekuatan, power. Tahu, pernah kita melihat khususnya di Afrika, mereka bilang power. Roh Kudus, bukan Roh Kudus lagi, power. Nah, sebuah kekuatan atau kuasa dari Tuhan, sudut pandangan itu adalah salah. Maka Roh Kudus adalah Tuhan, bukan kuasa, memiliki kuasanya, ya, karena dia Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan. Kita percaya bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah satu pribadi, satu kesatuan yang sering kita sebut sebagai Trinitas atau Trinity. Amin. Roh Kudus itu bukan kuasa. Saya selalu tengok cerita Cina, kungfu, dia ada power atau ada kuasa. Itu bukan. Roh Kudus adalah Tuhan. Amin. Ya, Allah Bapa, Allah Anak itu Yesus, dan Allah Roh Kudus. Kita namakan ini adalah apa? Trinity atau Trinitas. Nah, sebelum kita pulang, aplikasi dia. Dan lepas saya pulang nanti bagaimana pastor? Ini kita mau belajar ini. Saya tidak mau kita dengar sini dan balik ke rumah dan tengok TV, tengok handphone, tengok WhatsApp, YouTube. Datang lagi minggu depan, tak mau. Saya mau lihat perubahan. Amin. Ini di aplikasi apa yang kita buat. Setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu dilahir baru, Roh Kudus tinggal di dalam dia. Setuju? Amin. Yes. Walaupun Roh Kudus menjadi penolong kita, dia tidak paksa kita melakukan sesuatu. Walaupun Roh Kudus sudah ada dalam kita, dia tidak paksa kita. Dr. Rudi, pergi lawat orang bawah tuh, injilkan dia. Kalau tidak, dia tidak paksa. Dia tidak paksa kita. Dia standby tadi ya, standby tak?
Dia beri conviction dalam hati kita, beri satu dia bicara pada kita, cakap pada orang itu. Kamu ada kerinduan untuk melihat orang itu kan? Dia bicara kepada kita dengan lembut. Dia tidak paksa kita. Ya. Nah, apa kita harus lakukan selepas ini? Mintalah pertolongan daripadanya, itu Roh Kudus, setiap waktu. Bukan sebulan sekali bukan setahun sekali. Setiap waktu yang kamu memerlukan. Minta hikmat dalam membuat pilihan, dalam membuat pilihan atau keputusan, baik kecil atau besar. Praktikkan setiap hari. Amin. Praktikkan setiap hari. Mulai hari ini keluar nanti kamu praktikkan. Contoh, makan apa? Tak tahu. Nah, kami praktis ini, kami minum mie, makan mie di bawah. Makan apa? Saya dengan istri. Saya tanya Roh Kudus dulu. Dalam hal kecil. Sebenarnya kita boleh buat keputusan, kita masih ingat apa yang sebelum makan. Belajar bicara pada Roh Kudus. Amin. Dia mau mendengar daripada kita. Itu namanya standby. Ya. Dia menunggu kita. Bicara pada dia. Kalau satu merisaukan kamu, bicara kepadanya. Roh Kudus, saya risau tentang anak saya yang jalan jauh di sekolah. Apa dia buat sekarang? Roh Kudus, saya serahkan. Ya, saya risau tentang dia, masa depan dia. Kan? Serah pada Roh Kudus. Nah, rajin membaca firman Tuhan. Rajin. Saya mau bicara yang benar di sini, yang benar. Semua kita, saya sudah lalui. Malah minta maaf, minta ampun dulu. Minta ampun aku dulu, 1000 ampun. Kita semua malas membaca firman Tuhan. Tak perlu angkat tangan. Tak ada masalah, pastor. Saya paham. Itu terjadi karena kita dengan itu kata daging kita. Bila kita minta pimpinan Roh Kudus dalam ini, saya beritahu kamu, saya akan beritahu kamu. Ada semangat yang luar biasa. Kena kekuatan kita untuk baca yang firman Tuhan ini bukan dari daging kita, dari emosi kita. Tidak. Kalau Roh Kudus bekerja, kamu minta tolong daripada dia, minta tolong dari Roh Kudus dulu. Amin. Sebelum baca firman Roh Kudus, tolong saya, beri kerinduan pada saya untuk baca firman Tuhan. Pas itu kau tunggu. Kalau kamu paksa, tidak sampai 5 menit, ngantuk. Ada saya paksa dalam hidup saya dulu. Tidak lama kemudian TV lebih besar suara daripada. Lepas itu tutup, tak paham apa-apa. Minta pertolongan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, tolong saya supaya rajin baca firman, supaya saya mengerti. Kalau orang kata tuh saya ngantuk, saya paham itu. Dengan kekuatan fisikal ini kita tidak mampu tahu baca firman Tuhan. Tidak ada minat baca firman. Betul, saya paham. Itu sebenarnya saya heran dulu. Pendeta, pastor, kamu paksa, kamu itu sebab hidup kamu minta baca firman Tuhan. Kau tanya sudah, satu hari berapa kali baca firman? Berapa lepas, berapa jam? Ya, ini dia. Karena firman Tuhan adalah hidup berkuasa, yang rohani, spiritual. Dengan akal manusia kita tidak paham. Itu sebabnya apabila kita minta pimpinan Roh Kudus, dia bicara melalui firman itu. Firman itu akan hidup. Wow. Tiba-tiba
firman Tuhan itu macam satu yang muncul. Oh ini yang saya cari itu. Tanpa Roh Kudus kita akan boring membaca firman Tuhan. Tak sampai 5 menit, tak sampai 2 menit, tutuplah. Saya tengok kamu. Minta pertolongan Roh Kudus, amin. Dan kamu akan ada haus yang luar biasa, kehausan yang luar biasa, lapar yang basah baca firman Tuhan siang dan malam. Tapi kamu perlu minta pindah Roh Kudus dulu. Kita perlu firman Tuhan dalam ini. Karena Roh Kudus hanya bicara apa yang sudah dikatakan oleh Yesus. Dia tidak buat kata dia sendiri. Karena dia akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan padamu. Ini saya tidak mau komen banyaklah, mau kritik orang. Roh Kudus kata pada saya, kamu pergi buang sampah. Roh Kudus suruh saya, kamu bawa makanan bulan depan. Ada seorang buat macam itu. Roh Kudus kata kamu khotbah minggu depan. Selalu itu saja dia kata dia. Roh Kudus kata ini, Roh Kudus sedikit, Roh Kudus. Sekali dari pusat datang, maaf kata dia, Roh Kudus tidak lebih cakap hari ini. Dia takut. Maksudnya kita perlu firman dulu dalam kita. Firman itu harus ditanam. Firman Tuhan ini ditanam dalam hati. Itu sebenarnya banyak orang cakap-cakap kosong. Dia begitu Roh Kudus, itu roh lain yang keluar. Baru-baru saya dengar banyak cerita lain-lain itu pastinya. Kadang saya tak mau kritik lah. Tanpa firman Tuhan dalam kita akan sikit-sikit Roh Kudus, sikit-sikit Roh Kudus. Dan juga dengar, itu sebabnya dengan bro tadi kan saya beritahu dia, saya kata dengan mustahil untuk kita manusia ini untuk memahami, untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan dengan kekuatan kita. Itu sebabnya orang luar katakan susah. Betul, dengan kekuatan kita tidak mampu lakukan pekerjaan Tuhan ini. Hanya Dia yang bekerja, Roh Kudus yang itu sama Roh Kudus diberi pada kita. Amin. Jangan biar Roh Kudus tidur. Contohnya dia tidak pernah tidur tapi duduk dekat sofa. Biar Roh Kudus bekerja. Amin. Minta pertolongan Dia. Kedua, kita terakhir, dengarlah khotbah pengejaran tentang Roh Kudus dalam YouTube. Belajar banyak tentang Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Belajar, mungkin kan itu penolong kita tahu. Itu sebabnya belum kita buat banyak-banyak program, kita belajar dulu. Karena kalau bukan Roh Kudus yang memimpin kita, sia-sia. Banyak kerja kita adalah kering. Apa yang kita lakukan, susah, pergaduhan sinilah, gaduh lah, buat itu tidak betul, buat proyek tidak betul. Kenapa? Tidak dipimpin oleh Roh Kudus. So kita mulai kerja ini, kita mau Dia pimpin kita. Amin. Bukan kita pimpin kita. Saya tidak mau. Kalau gereja itu dipimpin oleh orang besar, YB, oleh orang ternama, manajer, saya akan, maaf saya kata-kata ini, saya akan keluar dari gereja itu. Kalau gereja itu dikontrol karena orang itu orang besar. Selagi Roh Kudus yang memimpin gereja itu, saya akan oke di sana. Saya akan tinggal. Amin. Ini saya serius dalam ini. Saya tidak mau orang karena kepandaian dia kontrol gereja. Biar saya pergi. Karena saya mau Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus semua kita kekeringan, kering hidup ini, boring, tidak ada arti apa-apa. Amin. Amin.
Kita bicara tentang wahyu itu, hanya Roh Kudus yang memberi wahyu, yang mengerti firman-Nya. Hanya Roh Kudus yang boleh memberi kita wahyu, revelation. Amen. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya ambil alih, biar Roh Kudus yang mengambil alih tugas gereja ini. Kami tidak mau melanggar, kami tidak mau melakukan tugas di gereja ini, ministry pelayanan dengan kepandaian kami, kalau bukan Roh Kudus yang mengambil alih. Karena semuanya akan kekeringan, hanya satu rutin, hanya satu agamawi. Kami tidak mau. Roh Kudus ambil alih di gereja ini. Setiap sudut pelayanan, biar Roh Kudus yang ambil alih. Apabila hadirat Roh Kudus di gereja, gereja teman hidup, menghasilkan buah yang lebat, mukjizat Tuhan terjadi, kebaikan Tuhan, berkat demi berkat yang jadi Tuhan akan terjadi. Itulah kerinduan kami. Mulai hari ini Roh Kudus, kami mempersilakan Engkau mengambil tempat, terutama dalam setiap decision kami, keputusan kami, baik di gereja, baik dalam office, baik di rumah, baik dalam bisnis kami. Semuanya Roh Kudus, Engkau yang di depan, yang membuat keputusan semua. Kami persilakan Engkau Roh Kudus, Engkau yang menolong kami. Jemaat yang dikasihi, yang dikasih dalam kasih Yesus, berita baik untuk kita semua. Roh Kuduslah yang memimpin gereja ini sekarang dan buat selama-lamanya. Roh Kudus yang menjadi Parakletos hidup kita, baik di rumah, baik dalam bisnis kita, baik di kampung, baik di pejabat kamu, dalam company, dalam pekerjaan kamu, dalam government. Dialah jadi Parakletos. Roh Kuduslah penasehat kita, Roh Kudus adalah penolong kita, Roh Kudus adalah pendoa syafaat bagi kita, Roh Kudus ialah penguat bela kita, Roh Kudus ialah peneguh kita, Roh Kudus yang standby bagi kita, siap sedia bagi kita. Dan semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, amin. Oke, kita akan masuk dalam perjalanan tangguh sesuai dengan firman Tuhan. Kita beri dengan sukacita. Amin. Kini Dia baik dan sangat baik bagi kita. Karena hidup ini adalah untuk Dia, dari Dia. Kita memberi terbaik bagi kemuliaan-Nya. Oke, yang mungkin ada lagu.
kita doa penutup dengan buletin gereja seringkas-ringkasnya. Oke, selamat datang semua. Ya, welcome back Dr. Rudi. Ya, apa kabar tim ini? Oke, baik. Oke. Next. Oke, nama pencalonan penetua BMCLC tanggal 23 sampai 25. Ramai ini orang sana. Nah, oke. Begini dia yang di Roma minggu ini kita namakan calonan. Ya, beri saya nama. Dua lah. Dia punya penetua dan timbalan dia, dua nama. Dalam minggu ini start ya, dia menutup hari Ahad nanti. So beri nama pada Felicia atau juga dengan Rachel ya. WhatsApp dengan mereka nama pilihan kamu. Nama yang kamu Tuhan beri pada kamu lah nama itu dalam minggu ini. So minggu depan Ahad 18 maka kita adakan pilihan raya. Pilihan raya peringkat negeri kan ni. Peringkat negara CLC. Okay, dan timbalannya. Jadi nanti apabila kita buat pemilihan siapa yang undian yang banyak dia adalah penetua, dan nomor 2 banyak adalah timbalan, yang 3 banyak adalah kan. Oke, itulah dia. Oke, 18 itulah. Dan juga yang layak memilih yang mendaftar dalam kerjaan ya CLC yang sudah jadi member lah jadi member. Oke, siapa yang belum member boleh cek nama dengan Felicia dengan Rachel lepas ini. Oke, next. Ada lagi? Tolong picit lagi. Ini sudah tadi pilihan raya Ahad 18 ya. Tada? Oke, tunggu sebentar. Baik, kita ambil masa dalam minggu ini. Oke, pendaftaran ahli gereja BMCLC. Kontrolen borang ahli kerja boleh diambil dari Sister Felicia minggu depan karena setiap minggu kita akan umumkan ini karena tidak cukup belum semua kita. Oke, seterusnya dana gereja. Kita akan namakan dia nanti ini ya. Ada yang minta boleh kan namakan ini, bukannya ya. Semua ini masuk ke bank dana. Oke, satu family satu ringgit pula, 10 ringgit sebulan. Nah, sesuai dengan mesyuarat ahli gereja, ahli majelis gereja yang diadakan pada 21 bulan lepas, setiap keluarga memberi sumbangan berjumlah 10 ringgit bagi keperluan ini dia pembangunan gereja dan pembangunan yang lain. Kita akan namakan dia inilah karena sejak COVID itu dana gereja begitu saja di sana. Jadi kita perlu dia tidak berapa stabil lah. Nah, terus terang saja kadang-kadang macam ini minggu ada 200 lebih, 300 jadi. So itu sebabnya lah. So kita terus doa, percaya Tuhan memberkati kita, amin. Melakukan mukjizat itu
kita undang Roh Kudus tadi ya, memimpin kita dalam buat semua perkara-perkara yang ajaib. So ini dia satu keluarga ini. Nah, kalau dia sudah kawin dari keluarga itu, dia keluarga lah satu juga. Ya, satu 10 ringgit sahaja. Oke? Nah, so itu ada lagi. Oke. Yang sebelum ini, yang sebulan ini mulai bulan kita start bulan September ni lah, bulan September. Ya, 10 ringgit saja. Ya, oke. Kita teruskan dengan online banking bagi yang jauh ya atau di rumah. Kamu boleh juga online buat online banking untuk persepuluhan dan pemberian. Next. Oke, itu saja akhir. Alright. Belum kita selesai, kita berdoa dulu untuk penutup. Saya persilakan Dr. Rudi, boleh kita dalam doa? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kerana Engkau telah bersama kami dari awal sampailah akhirnya kebaktian ini Tuhan. Biar firman yang kami dengar akan ditanamkan ke dalam hati kami Tuhan, dan biarlah biji benih itu akan berkembang, dan biarlah kami berbuah lebat Tuhan. Dan biarlah kami untuk sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan apa yang kami plan, apa yang kami rancang Tuhan, supaya semua aktiviti pekerjaan kami akan mendapat penyertaan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana Engkau sentiasa setia Tuhan, setia untuk bersama kami di saat-saat yang memerlukan Tuhan, saat di atas, saat di bawah, dan di mana-mana juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kerana Engkau sentiasa setia untuk kami Tuhan. Dengan ini Tuhan akan menutup kebaktian hari ini Tuhan, dan biar kami keluar selepas ini Tuhan akan berasa segar Tuhan, kerana kami telah mendapat roti-roti yang berharga dari syurgawi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, maaf, ada dua hal lagi. Yang pertama, saya lupa tadi, pelayanan wanita Ratu Hati. Pengurusi dia kata beginilah, dia mau masih mau menjalankan pemilihan raya. Ini dia yang memilih, maksud saya dia mau menjalankan pemilihan. Oleh itu dia kata dia buat online dia buat online. Kita masuk online, apa yang kamu pilih. Jadi ini kita tunggu dia lah macam mana dia buat nanti untuk pelayanan wanita. So yang lain kita buat simple, mau terus melayani, kita terus melayani ya. So yang lain kita kekalkan pelayanan mereka, masih mau melayani ya. Nanti minggu depan dan seterusnya Felicia akan jumpa kamu buat sign setiap pelayanan mereka, kamu sesi ke seterusnya Sister Felicia akan jumpa kamu dan ambil tanda tangan kamu lah, setuju untuk melayani 1 term lagi. Amin. Ya, tapi wanita ada pilihan raya lagi kamu, pilihan raya lah. Okey. Terakhir sekali, kesempatan ini saya mau ucapkan banyak terima kasih untuk semua pemberian kamu untuk sebenar hari pastor ya.
dan besar sedikitnya Tuhan lihat itu semua, dan terima kasih untuk semua. Amin. Ya, dan Tuhan memberkati. Apa yang kamu beri pada pastor bukan untuk saya, itu untuk dia. Amin. Ya, itu untuk dia. Saya hanya sebagai wakil di dunia ini saja. So, setiap apa yang kamu beri pada pastor, itu kamu beri untuk Tuhan. Amin. Itu dia. Baik, itu saja. Tuhan berkati. Selamat beristirahat. Hari Minggu, jumpa minggu depan. Oke, ayo kita ada refreshment ya di sana. Sekian saja kebaktian kita untuk hari ini. Jumpa lagi minggu depan.